قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين الحمد لله رب واغفر لنا ما مضى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin hadirat jamaah musyawarah. Hadirin hadirat jamaah subuh berdiri Rawamangun Selatan yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-216. Mudah-mudahan pertemuan kita di Musholah Al-Masturiyah pada pagi hari ini mendapatkan surah rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita terus berlanjut. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama hingga sampai pada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah menjalankan segala syariat dan perintahnya. Yang sama-sama kita hormati guru kita dan guru tetap di Musholah Al-Masturiyah, Kiai Muhammad Sofyan Fadli Masyhur SQMA Al-Hafiz. Mata Allah betul hayati wa rafa'ana biluri. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Edi Mastur ST selaku anggota DPRD Kota Depok, juga pembina Musholah Al-Masturiyah. Kita doakan panjang umur dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita Ustaz Amil Somadi, Ustaz Suryana, dan guru-guru saya lain, maka Allah betul hayatihim wa nafa'ana bihi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah DKM Musholah Al-Masturiyah, Ustaz Ardani beserta jamaahnya. Alhamdulillah kita ditempatkan, mudah-mudahan musholahnya tambah berkah, tambah gede, tambah tinggi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para ketua DKM Rawamangun Selatan beserta jamaahnya, bapak-bapak ketua RT beserta masyarakatnya yang telah menghadirkan jamaah sekalian untuk hadir di subuh keliling Rawamangun Selatan. Mudah-mudahan kembali pertemuan ini pertemuan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga pahalanya kita sampaikan kepada yang mewakafkan tanah ini dan juga yang memakmurkan musholah ini dalam kemuliaan Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Pada hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat datang kepada para DKM mushola dan masjid yang memang mungkin sholatnya di musola masing-masing. Mudah-mudahan kita silakan cari tempat, masih banyak yang kosong. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kata sambutan yang nanti akan disampaikan oleh DKM Musholah Al-Masturiyah yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Dhani. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أما بعد, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Fadhil Sofyan Fathul Iman, mudah-mudahan apa yang disampaikan ilmunya kepada kita seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan membawa buat keberkahan, baik buat keberkahan di dunia maupun di bekal keberkahan dunia. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Gerakan Subuh Berjamaah guru kita Ustaz Ansari Jayadi Mage. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Allah beri keberkahan. Apa yang disampaikan tentunya kepada kita semua yang ada bersempatan ini, setiap saat, setiap waktu, mudah-mudahan membawa buat keberkahan kita semua, baik dunia maupun bekal kita selama-lamanya. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Satsiujana SPD, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Edi Mas Bro selaku penasehat di ruangan musholah Al-Masturiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita selaku jamaah, mudah-mudahan semua apa yang kita diingatkan oleh Bapak Haji Mas Bro, mudah-mudahan semua kita membawa buat keberkahan kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Kamil Somadi selaku cara kami, dan juga yang sama-sama kita hormati para bapak-bapak haji, Bapak Haji Samsuri selaku Rektor Musholah Al-Masturiyah ini, dan orang tua kita, mudah-mudahan dekat Ibu Hajah Rohani, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ijma' amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus pembawa acara pembina Pasel Bapak Samsudin, dan juga Bapak Haji Edi Hajat Desa, dan juga seluruh hadirin jamaah baik dari masjid maupun ke musholah. Mudah-mudahan apa yang Bapak niatkan dari tempat masing-masing lokasi baik ke masjid maupun musholah, mudah-mudahan dicatat amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat Nabi, insyaallah kita termasuk selaku hamba-hambanya yang taat dan patuh mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini
barangkali penyampaian saya kurang tersusun, tidak tersapa kepada jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan kalian ini. Kami selaku pengurus Mushola Al-Masriyah mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang datang ke ruangan Mushola Al-Masriyah ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan dari rumah insya Allah membawa buat keberkahan kita tentunya, dengan harapan kita apa yang kita cita-citakan tentunya. Dan juga kami selaku pengurus Mushola Al-Masriyah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari bapak-bapak, ibu-ibu, wakil khusus jamaah Mushola Al-Masriyah yang sejak malam sudah menyiapkan untuk pertemuan ini, ketempatan di ruang Mushola Al-Masriyah ini. Ya barangkali ya banyak kesalahan, banyak kehilapan, kami selaku pengurus mohon bukan maaf yang seluas-luasnya. Lebih-lebih buat para jamaah, para yang hadir pada kesempatan ini, barangkali tidak kebagian air, tidak kebagian kopi, dan tidak kebagian apapun yang disediakan oleh Sayyidul Baik. Tentunya kami selaku pengurus Mushola Al-Masriyah ini sekali lagi mohon bukan maaf yang seluas-luasnya. Barangkali itu sekedar penyampaian saya dengan ucapan banyak terima kasih yang hadir pada kesempatan ini. Barangkali tidak tersapa, tidak bukan pada seluruh hadirin jamaah sekalian. Kami selaku pengurus mohon bukan maaf yang seluas-luasnya. Barangkali itu sekedar apa yang saya sampaikan sedikit saya menyampaikan. Salam jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan yang mewakili tuan rumah pada kesempatan pagi hari ini DKM Mushola Al-Masriyah Ustaz Al-Dhani. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat kita mengerti dan juga kita ada makhluk adanya. Hadirin hadirat jamaah Mushola Al-Masriyah, jamaah Syukur Selatan, mari kita dengarkan sambutan yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji M. Masrur SE selaku anggota DPRD Kota Depok dan juga pembina Mushola Al-Masriyah. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Kita bersama kita hormati, kita muliakan DKM Mushola Al-Masriyah, Bapak dan beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya saya hormati dan yang saya banggakan. Terkhusus dan khusus guru kita bersama, guru saya dari Muhammad Abdul Maskur MA, alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita memberikan pesan moral kepada saya. Katanya ini soalnya kalau suara kesalahan sedikit refleks mati begitu. Alhamdulillah tiap malam Sabtu katanya ya isi di sini ya. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu dekat sound yang di dalam ya kita akan perbaikan ganti ke baik ya, harus ya. Ganti ke dan saudara kita muliakan orang tua saya Kepala Desa Suli Ustaz Suyana, Ustaz Bersawadi, Bapak Ustaz Samsudin dan seluruh para asatidz lainnya, seluruh bapak-bapak haji, ibu hajah yang saya muliakan, para ketua DKM dan Mushola Al-Masriyah Selatan yang saya hormati, Bapak Haji Edi Aryadi, Bapak Haji Kamal,
dan semua yang saya hormati dan yang saya muliakan, tanpa kecuali mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah tidak melanggar syarah dan ta'zim saya. Yang pertama, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya pada kesempatan subuh kali ini mudah-mudahan niat bakat kita, kegiatan kita senantiasa selalu dalam ridho rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terutama kita haturkan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita termasuk dalam para jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tentunya bersama pembina Mushola Al-Masturiyah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya di mushola kami. Tentunya kami atas nama pengurus dan jajaran Mushola Al-Masturiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala penerimaan yang barangkali berkenan dari usapan dan lain sebagainya atau jamuan yang kurang berkenan. Atas nama pengurus, jajaran pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang sudah besar. Dan tentunya saya atas nama anggota DPRD Kota Depok mengapresiasi yang setinggi-tingginya kegiatan sulit kita yang sudah belasan tahun kita laksanakan. Tentunya menandakan bahwa kegiatan ini selalu istiqomah dan selalu siar, dan alhamdulillah menjadikan kampus kita tambah berkah. Yang perlu kami apresiasi sekali di kesempatan ini adalah terkait dengan dukungan moral para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di lingkungan kita maupun di Kota Depok terkait dengan kondisi kita saat ini, ya, kondisi nasional maupun kondisi kota-kota lain. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kota kita, kampung kita, kondisinya alhamdulillah kondusif, ya, artinya aman, nyaman dan tentram. Ini berkat kerjasama seluruh pihak, ya, seluruh pihak dari Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Dandim, Wali Kota, dan jajaran bersepakat bahwa Kota Depok kondusif. Mungkin di media sosial, ya, ramai sekali di kota-kota lain, mungkin kita sama-sama tahu. Namun alhamdulillah di Kota Depok ini kondusif. Karena memang pada dasarnya di kota-kota lain pun warganya, ya, itu tidak menginginkan demikian, anarkisme dan sebagainya tidak menginginkan. Namun itu adalah oknum, ya, oknum masuk ke wilayah tersebut. Nah, ini yang sengaja barangkali, ya, untuk membuat pecah konsentrasi Pak Presiden, Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini. Maka dari itu di Kota Depok sendiri alhamdulillah kita sepakat bahwa, ya, kita ingin kondusif, aman, nyaman dan tentram supaya, ya, kegiatan-kegiatan proyek, program-program pembangunan maupun lainnya di kota kita ataupun di negara kita itu tidak terhambat dengan hal apapun yang kita tidak inginkan, seperti itu. Maka dari itu saya apresiasi atas nama pemerintah kota, atas nama anggota DPRD Kota Depok. Mudah-mudahan Kota Depok terus kondusif dan terus kita bisa membuktikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Depok. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada proyek-proyek skala besar di Kota Depok. Perlu saya sampaikan bahwa tahun ini kita akan luaskan jalan raya Sawangan, ya, jalan raya Sawangan yang mana kita sama-sama tahu ketika Sabtu Minggu, ya, itu sangat stagnan atau jalan di tempat, tidak ada pengurai kemacetan sejak dulu. Sehingga kami ambil langkah pemerintah kota ingin melebarkan jalan raya Engrang yang ada di samping sekitar Sastu, yaitu ada jalan kali turun di kali. Nanti kita akan lebarkan untuk menembus ke jalan pemuda dan lalu Paru Bingung sana. Seperti itu gambarannya. Nah, ini insya Allah tahun ini kita akan bebaskan untuk lahan itu. Nah, nanti kita akan buat jalur alternatif supaya mengurai kemacetan yang ada di jalan raya Sawangan.
dan di Masjid Mampang pun kita akan bebaskan ya, karena memang itu titik banjir skala besar dan terkait dengan kemacetan di situ ada titik simpul di situ, nanti kita akan geser ke arah selatannya seperti itu. Dan terakhir TPA ya, TPA Cipayung yang mana sama-sama kita tahu longsoran sampah ke kali Samdahar yang belum melakukan normalisasi ya, itu sampah-sampah dari TPA. Nah ini rencana kita akan membebaskan lahan sekitar 3 hektar lagi di TPA Cipayung, karena memang Kota Depok ini tidak ada punya tempat pembuangan akhir sampah di daerah-daerah lain, karena memang titiknya di situ ya, sehingga nanti ada proyek strategis nasional, nanti sampah menjadi energi listrik gitu ya, jadi masuk kategori PSN yang memang syaratnya adalah kita harus punya tanah atau luasan TPA itu 5 hektar. Nah ini baru ada 2 hektar di sana, kita akan rencana bebaskan 5 hektar itu, nanti sampah dikelola untuk menjadi energi listrik seperti itu. Nah maka dari itu mohon doanya agar senantiasa ya Allah berikan kemudahan untuk kami semua untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan di Kota Depok. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya untuk isi saya, insya Allah hari itu akan berangkat. Saya rencana berangkat ya umroh, tapi ada instruksi dari Kemendagri tidak boleh kemana-mana, sehingga saya insya Allah sama anak saya ingin umroh besok ya. Mudah-mudahan berkas sama dilancarkan ibadahnya, dan semua kita yang ada di sini senantiasa dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh bersama kami. Alhamdulillah yang bersyukur Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, makasih dan bagus, makasih Bang Erlangga telah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ini kita dengarkan kata sambutan dan juga informasi yang pembangunan di Kota Depok. Mudah-mudahan Bapak Haji Muslim selalu berdoa Subhanahu wa taala dan selalu memperjuangkan pembangunan di wilayah Kota Depok, khususnya di Rawamangun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah sekalian, mari kita dengarkan ceramah agama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Bagus dalam channel dan Bagus TV yang telah dan selalu meliput kegiatan kita. Mudah-mudahan tambah berkah, mudah-mudahan yang dialokasikan waktu dan lain sebagainya dengan Allah Subhanahu wa taala. Koleksi sedikit, pagi kita udah tahun yang ke-11, pertemuannya sudah ke-216. Mudah-mudahan selalu istiqomah, dan mohon maaf presiden kita kayaknya berhalangan hadir. Beliau ada persiapan ulang tahun atau milad BKPRRI yang ke-48 yang insya Allah akan diselenggarakan di SDIT Al-Rahmah. Yang ada kesempatan silakan hadir besok hari Ahad tanggal 7 September, dimulai dari pagi hari insya Allah sampai siang hari. Akan dihadiri oleh juga pengurus dan pejabat Kota Depok. Mudah-mudahan acaranya sukses. Amin. Baiklah, kita mengingat acara inti kita yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan dulu tetap juga di Musyawarah Al-Mas'uliyah Haji Muhammad Sofian Fadlil Masyhur MA Pak alaihi fadlil masyhur sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk kebaikan bangsa Indonesia, kita awali dengan membaca sholawat asyir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
suasana peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini, pertemuan yang ke-216, benar-benar membuat Rasulullah hatinya bergembira. Rasulullah merasa bangga dengan kita. Dan semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Bu, cinta nggak sama Rasulullah? Bapak? Cinta aja apa cinta batas tuh? Apa mungkin? Begini Bapak Ibu dirahmati Allah. Di dalam kajian literatur kitab tasawuf banyak ditemukan. Salah satunya adalah sebuah definisi syurutul mahabbah, syarat-syarat cinta. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah dan ternyata caranya salah, syaratnya tidak terpenuhi, maka cinta itu dianggap cacat, bahkan bisa melukai hati Rasulullah. Ketika kita mengekspresikan cinta kita dengan cara yang salah, justru cinta kita justru bertepuk sebelah tangan. Sakit gak? Gimana sakitnya? Sini. Cinta kok bertepuk sebelah tangan, sampai mati gak bakal lupa Pak. Bapak pernah ditolak cintanya? Ini pernah gak ditolak cinta? Gak lupa kan begini? Sampai mati. Saya juga pernah, ketika saya selesai menghafal Quran, selesai mondok kitab Imam Ibnu Zubair, saya pikir saya senang sama perempuan, saya menyatakan cinta. Ternyata cinta saya ditolak. Karena belum bisa bekerja, belum bisa mendapatkan penghasilan, jadi ditolak. Tapi saya pastikan hari ini dia nyesel. Bapak Ibu dirahmati Allah, syurutul mahabbah salasah. Syarat cinta itu ada 3. 3 ini gak boleh hilang dalam perjalanan cinta kita kepada Rasulullah. Begitu hilang, cinta kita cacat, cinta kita justru tertolak. Rasulullah gak bakal mau membalas cinta. Kedengeran gak suara saya? Emang ada cerdas tuh. Yang kalau di luar itu di luar suara cuma banget. Polisi banget. Bilangnya itu. Masih bau dari dokter. Saya udah tahu kan ngaji di sini. Teramang, mic-nya kurang bagus. Capek. Iya. Siap. Syurutul mahabbah, syarat cinta itu ada 3. Yang pertama, ittiba'us syariah. Apa Bu? Ittiba'us syariah. Ittiba'us syariah, yaitu mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini harus, ini mutlak. Ketika ada orang mengatakan saya cinta Rasulullah, sungguh kesiangan mulu. Ada orang begitu Pak? Ya. Kira-kira cinta model begitu diterima nggak sama Rasulullah? Nggak diterima Pak. Dia mengaku cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, rindu Rasulullah, berharap syafaat Rasulullah, tapi syariat yang dibawa Rasulullah tidak dikerjakan. Sholat enggak, puasa enggak, zakat juga enggak. Terus mau lewat mana cintanya? Nggak bisa. Oleh karena itu kegiatan semacam ini menjadi sangat bagus karena memberikan semangat kita sholat berjamaah, kajian, silaturahim dan segala macam kebaikan ada semuanya di sini. Di Bulak Timur, ya saya sebut namanya biar gak gibah. Ada namanya kajian spesial, namanya kajian Ma'rifatullah. Yaitu sebuah majelis yang mengkaji tentang ma'rifat dan hakikat. Ngajinya jam 1 malam baru mulai Pak. Oh luar biasa, materinya luar biasa, kajiannya
Bukan kayak kita visi itu enggak. Mereka udah kajiannya ma'rifat hakikat. Tapi akhirnya ujung-ujungnya semua anggota majelis enggak ada yang sholat. Sesat kan? Saya tanya salah satu anggotanya, saya tanya ketika diskusi sama saya, kenapa enggak sholat? Karena kami sudah ma'rifat, ya begini. Sudah ma'rifat, sudah kenal baik sama Allah, jadi kita nggak putus sholat. Yang putus sholat itu orang-orang bodoh yang nggak kenal Allah, begitu. Masya Allah. Saya tanya kiai alumni mana? Kita harus jelas status keilmuan. Dia nggak tahu. Asli dari mana? Jelanda katanya. Terus saya tanya kegiatan kiai apa biasanya? Kalau sore mancing ya. Dan saya bilang, ini tukang mancing kok kamu ikutin loh. Dia masih membela. Guru saya itu kelihatannya doang mancing kiai. Dia lagi dialog dengan Nabiullah Khidir. Itu orang udah secuci otaknya begitu. Ini yang perlu kita waspadai Bapak. Jadi ittiba'us syariah, mengikuti syariat Rasulullah menjadi syarat mutlak dalam rangka mencintai Rasulullah. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, ketika kalian benar-benar mencintai Allah, pengen ma'rifatullah, caranya cuma satu, fattabi'uni, kalian harus mengikuti aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa mengikuti syarat Rasulullah sebaik-baiknya sekuat tenaga, baru di situ yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau ada orang kepengen sampai kepada Allah tanpa membawa Rasulullah, dipastikan sesat menyesatkan. Daripada ngaji begitu mending ngopi Pak. Ngaji nggak beres, pakai ma'rifatullah. Keren banget Pak, majelis ma'rifatullah. Bagi orang awam ini keren nih. Belum pernah ada di kampung Depok, di kota Depok. Gurunya tukang ngaji. Apa Quran? Enggak. Saya bilang saya apa Quran? Masih gak percaya Pak, masih milih tukang mancing. Nah, ini bahaya dokter itu begitu. Oleh karena itu, syarat ittiba'us syariah menjadi mutlak. Dan rumus ini Pak berlaku umum. Bapak, ibu dalam kehidupan rumah tangga pun sama. Seorang suami kalau memang benar-benar cinta sama istrinya, dia harus taat ngikutin aturan istrinya. Kalau enggak habis bapak belur. Ini kelihatannya kan DPR gagah kalau di ruang sidang mah, di luar juga gagah. Lekok bapak sama istri habis Pak. Di luar mah gagah, di rumah dibentak istri langsung nyender gitu. Sono. Sama, istri juga begitu. Kalau istri benar-benar cinta sama suaminya, harus nurut aturan yang dibuat suaminya. Kalau enggak, pasti berantakan cintanya. Dan ini menjadi syarat. Ketika kita benar-benar cinta sama Rasulullah, ittiba'us syariah, kita ikuti seluruh syariatnya sekuat tenaga, baru disitulah kita bisa membahagiakan hati Rasulullah. Yang kedua, syurutul mahabbah, syarat mencintai Rasulullah yang kedua adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya bagian terpenting dalam kehidupan kita beragama. Kita kalau mau kaji lebih mendalam Pak, setiap perintah wajib pasti ada ibadah sunnah. Sholat wajib kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak sholat sunnahnya? Ada rawatib, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Puasa diwajibkan kepada kita Ramadan setahun sekali. Ada nggak puasa sunnahnya? Ada. Apa itu? Puasa Syawal, Senin, Kamis,
Zakat wajib buat kita. Ada nggak ibadah yang mengiringi zakat? Ada, nama sedekah, infak dan seterusnya. Haji wajib seumur hidup sekali. Ada nggak ibadah sunnah yang mengiringinya? Umroh bisa berkali. Artinya ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah ibadah yang berfungsi untuk menyempurnakan ibadah wajib kita. Kalau dulu kita waktu SD diajarin ibadah sunnah adalah ibadah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal tidak dosa, gitu kan? Definisi itu harus dirubah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah seumur ini, kepala 5, kepala 6, kok masih menggunakan definisi sunnah adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggal tidak dosa, maka kita akan cenderung mengerjakan atau meninggalkan? Masih meninggalkan, dalam dosa juga. Akhirnya begitu yang terjadi, Pak. Maka definisi ini dirubah. Sunnah adalah perkara yang menyempurnakan ibadah wajib kita. Dengan begitu kita akan berjuang untuk menghidupkan sunnah. Contoh sholat subuh berjamaah, cakep gak Pak? Cakep mana kalau kita bisa qobliyah subuh? Lebih cakep. Lebih cakep kalau Bapak juga bisa ikut qobliyahnya. Karena apa? Karena qobliyahnya doang tuh Pak. Khairum minal ardi wa ma fiha. Qobliyah subuhnya itu lebih baik daripada bumi beserta isinya. Kalau kita pahami qobliyah sebagai sesuatu yang menyempurnakan subuh kita, kita akan berjuang untuk bisa mengejar qobliyah subuh. Enggak mau bangun udah duluan, udah gak sikat, bukannya qobliyah subuh masih aja ngopi rokok. Sayang Pak. Saya sebenarnya udah pengen ngopi kayak di rokok. Begitu Pak. Apalagi zaman sekarang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku inda fasadi ummati, ketika umatku sudah rusak, maka orang tersebut yang mau menghidupkan sunnahku mendapatkan pahala 100 mati syahid. Satu syahid aja udah dijamin surga, ini mendapatkan 100 syahid. Alhamdulillah. Makanya majlis ini, kegiatan ini tidak boleh bubar. Orang boleh mati, tapi majelis jalan terus. Suatu saat kan Bapak mati, ada rencana mati nggak Pak? Ada kan? Artinya jamaah sekarang boleh mati, tapi muncul generasi baru dan majelis ini harus tetap ada. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang kita lakukan. Yang lebih aneh Pak, zaman sekarang banyak umat Muhammad tapi malu melakukan sunnah nabinya. Yang lebih parah di Rawadeno, ada paham ingkar sunnah. Ada nggak Pak? Ada. Di mana coba? Ada deh. Kan aneh itu Pak. Saya pernah diskusi Pak. Kenapa sih sampai ingkar sunnah? Dia mengatakan Muhammad itu kan yang manusia kayak kita. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan bohong. Begitu katanya. Terus saya bilang, terus sekarang kamu kajiannya apa? Ya langsung Al-Quran saja, sumber aslinya. Pakai Quran cetakan mana? Cetakan Departemen Agama. Oh, terjemahan. Iya, hafal tak? Saya sombongin Pak. Saya ini hafal salah sina juz'an, hafal 30 juz. Saya pakai sunnah. Diem. Gak lama 2 minggu kemudian datang ke rumah. Kiai mau doanya syariat air buat orang tua saya. Begitu katanya. Saya ini orang ahli sunnah, saya nggak mau ntar doa saya nggak mempan ya. Tapi tetap ingkar sunnah, tetap otaknya udah dicuci. Maka kita, generasi kita jaga. Ihya sunnah, menghidupkan sunnah, sesuatu yang harus kita lakukan. Sebab itulah
cara kita merawat, menjaga dakwah risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya percepat, Pak. Yang ketiga, syurutul mahabbah, syarat cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah iksarus sholawat. Apa Bu? Iksarus sholawat. Iksarus sholawat, memperbanyak baca sholawat. Memperbanyak baca sholawat. Dan apa hukum baca sholawat? Hukum baca sholawat bagi umat Nabi Muhammad seumur hidup sekali wajib itu. Apalagi ketika sholat wajib ada sholawatnya. Sholat kok nggak baca sholawat nggak sah sholatnya. Khutbah Jum'ah kok nggak baca sholawat nggak sah khutbahnya. Makanya membaca sholawat menjadi cara syarat yang nggak boleh dihilangkan dalam rangka mencintai Rasulullah. Mau pakai sholawat yang mana terserah. Di dalam kitab Fazinatul Asrar, redaksi sholawat itu ada 121 macam sholawat. Banyak Pak. Jadi silakan Bapak mau pakai redaksi yang mana silakan. Yang terpenting adalah sholawatnya sempurna. Kapan itu sholawat dianggap sempurna? Ketika mengandung makna sholawat dan selamat. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada kata sholawat, ada kata selamat. Itu harus ada baru sholawatnya dianggap sempurna. Bapak mau menggunakan redaksi dengan bentuk fi'il madhi boleh. Fi'il madhi apaan Pak? Nah pokoknya begitu. Sholat. Kalau Bapak pakai redaksi sholat fi'il madhi, pastikan di belakang juga ada wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini gandengannya Pak. Kalau Bapak bacanya kebalik sallallahu alaihi wasallam salah. Kalau fi'il madhi ya gandengannya fi'il madhi. Kalau Bapak cuma sallallahu ala Muhammad, Bapak baru sholat, wassalamnya belum ada, belum sempurna. Maka sholawat Jibril itu kan disambung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendeknya. Kalau ada sholat, ada wassalam. Atau Bapak menggunakan redaksi fi'il amar, monggo. Sholli wasallim. Kalau pakai sholli, nanti sambungannya wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jangan wassalam. Salah kita. Redaksinya salah. Dosa mah enggak, cuma malaikat jadi kaidir Pak. Lu baca apaan? Sholli wasallim. Allahumma sholli wasallim boleh redaksinya. Yang penting itu sempurna. Itu baru sholawatnya dianggap sempurna. Ada sholat, ada wassalam. Dan sholawat menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebelum Allah memerintahkan kepada kita, Allah dan malaikatnya sudah lebih dulu membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Allahumma salli wa sallim. Hebatnya sholawat. Bapak mau baca model gimana, gaya gimana, di mana saja selalu diterima oleh Allah, selalu diterima oleh Rasulullah SAW. Beda dengan zikir lainnya Pak. Zikir baca Quran harus ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya. Tapi kalau selawat, walaupun nyomong dikit, punya suara bagus umpamanya, ya nyomong dikit, pamer dikit, nggak apa-apa, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat sangat dahsyat sekali untuk terkabulnya hajat kita. Alhamdulillah Pak, ini pengalaman saya pribadi ketika membangun pesantren Kanzul Rahmah
dengan total habis 2,3 miliar. Saya nggak ada panitia pembangunan dan tidak ada proposal. Saya nggak pernah ngajuin proposal dan memang saya nggak bikin. Dan ini emang nggak nanya juga, pas kan? Nggak ada kan proposal saya Pak? Tidak ada. Saya menggunakan sholawat Pak. Saya kirim sholawat setiap hari 3.000. Oh, 3.000. Allah kirim ke orang-orang terbaiknya. Sehingga pondok pesantren selesai berjalan lancar. Gak ada ceritanya Malik dulu duitnya habis, gak ada Pak. Lancar terus sampai selesai dan gak punya utang. Alhamdulillah. Ada yang suka janji, "Kiai saya siap datang." Gak datang sama orang. Ya gak apa-apa gitu. Artinya dengan sholawat itu dasar sekali Pak. Maka jangan pernah meninggalkan sholawat. Sholawat cara yang paling ampuh untuk terkabulnya hajat kita semua. Kalau tiga-tiganya kita jalankan, disitulah baru mahabbah cinta kita sesuai dengan yang diharapkan terbalaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua benar-benar diakui jadi umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Walaupun singkat semoga bermanfaat.